Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manise, Senin 26 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Namun terkadang kami meninggalkan apa yang penting bagi manusia dan lebih memilih untuk menegakkan aturan dan hukum manusiawi. Karena itu kami mohon ya Bapa, curailah kami Roh Kudus-Mu agar firman Putra-Mu yang akan kami dengar mampu mengubah hati dan pikiran kami untuk mencintai sesama kami tanpa batas, sama seperti Engkau mencintai kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan pada waktu itu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara yang dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berlagak suci dan meremehkan serta merendahkan sesama manusia. Kesucian yang digapai oleh seseorang hendaklah membuat dia semakin rendah hati dan mencintai orang lain tanpa batas. Namun bila kesucianmu menuntun Anda pada kesombongan dan menganggap orang lain semua tidak layak berdiri bersamamu di hadirat Allah, maka Anda telah salah jalan, tidak memilih apa yang ditentukan, dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita menyaksikan ada tipe orang yang memang sangat menegakkan aturan dan hukum, dan itu memang baik. Tetapi hukum dan aturan dibuat untuk melayani manusia.
Karena itu dalam Injil hari ini, Yesus sangat tahu, sebagai seorang Yahudi dia tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang suci untuk Tuhan. Tetapi melakukan tindakan kemanusiaan dengan menyembuhkan orang sakit ini pasti berkenan di hati Allah. Karena bagi Allah, aturan dibuat supaya cinta itu semakin besar, semakin banyak dilakukan, bukan dimatikan. Karena itu Yesus membawa angin segar baru dalam kehidupan beriman. Bahwa seorang yang mengatakan dia sangat beriman, harus dia mencintai manusia tanpa batas dan syarat. Melakukan kewajiban agama adalah hal yang baik. Tetapi jangan sampai lalu Anda mengabaikan manusia yang menderita di sekitarmu. Aturan-aturan yang kita buat hendaknya semakin menuntun kita untuk semakin melakukan tindakan cinta kasih dalam kehidupan kita kepada orang lain. Membantu yang susah, memberikan obat bagi yang sakit, mengunjungi yang dipenjara, dan semuanya itu kita lakukan sebagai ungkapan iman kita. Marilah hari ini kita belajar untuk menaati aturan, karena aturan demi keteraturan hidup kita manusia. Tetapi hendaklah ketaatan kita menuntun kita untuk semakin mencintai sesama kita, siapapun dia dan dari manapun dia berasal. Anda pasti bisa melakukannya. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.